konservatif dan non konservatif. Dilihat dari work tiap lintasannya. Kalau work tiap lintasannya sama, berarti gaya penyebabnya konservatif. Nah, kita sekarang mau masuk ke bagian energi. Bentar ya, saya siapin dulu. Udah muncul, Sal? Udah? Udah, Pak. Oke, benar. Oke. Oke. Hmm. Nah, kita kan kemarin belajar tentang work. Sekarang kita mau masuk ke sambungannya, namanya energi. Kalau work sama energi itu kan satuannya sama ya, Sal? Sama-sama satuannya joule. Tapi tahu nggak, Sal, bedanya apa sih antara work sama energi? Tahu? Bedanya adalah kalau energi itu dia merupakan fungsi keadaan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita bisa menghitung energi pada keadaan A, ataupun energi pada keadaan B, energi pada keadaan C. Kita hitung. Tapi kalau work itu merupakan proses, bukan fungsi keadaan. Maksudnya, work itu akan muncul setelah prosesnya terjadi. Paham ya, Kral? Misalkan, work dari A ke B itu akan muncul ketika telah terjadi prosesnya. Nah, work A ke B itu bukan berarti worknya si A, bukan berarti juga worknya si B. Paham, Kral? Ngerti? Iya, Jadi Pak. kalau energi kita bisa lihat per keadaan, tapi kalau work nggak bisa. Work itu prosesnya. Nah, sama halnya ketika kita mulai waktu kita belajar gaya. Waktu kita belajar gaya, kita mulai dengan mengidentifikasi gaya apa saja yang sering muncul di TPB. Betul ya, Sal? Dan kita harus tahu kapan gaya itu muncul, rumus gayanya apa, sama arah gayanya kemana. Sama, waktu kita belajar energi yang pertama kali saya harus identifikasi adalah jenis energinya. Jenis-jenis energi yang umum di TPB. Umum itu artinya sering muncul. Oke, apa aja? Yang pertama, energi kinetik, EK. Kalau waktu kemarin kita harus tahu 3 hal. Kapan gaya itu muncul, rumus gayanya, sama arah dari gayanya itu kemana. Betul ya? Nah, kalau sekarang, karena energi itu skalar, angka, nggak ada IJK, nggak ada arah berarti kita hanya butuh 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Sal, kapan Aksal tahu di soal itu ada energi kinetiknya, Sal? Sal, kapan Kalau kalau benda tahu? gerak. Betul. Apabila bendanya bergerak. Setiap benda kasusnya bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Poin kedua, Sal, energi kinetik EK itu rumusnya apa, Sal? EK rumusnya apa, Sal? Rumus Eka. Oh, Wah, delta. Setengah MV pas kuad. MV. Setengah MV kuadrat. tengah M V V kuadrat. kuadrat. Oke, paham ya? Oke, Ya, sekarang ke energi kedua yang sering muncul adalah energi potensial. potensial.
Energi potensial tuh banyak Sal jenisnya. Tapi untuk TPB, untuk semester 1, kita hanya bahas dua aja. Yang pertama itu namanya energi potensial gravitasi. Sama Sal pertanyaannya. Pertanyaan pertama Sal, kapan Aksal tahu di keadaan tersebut ada EP-nya? Ada EP graf. Kapan Sal? Kapan ayo? Apabila Ehm, apabila bendanya memiliki ketinggian. Ketinggian itu berarti dia ada lebih tinggi dibandingkan reference. Reference itu acuan. Di mana acuannya tergantung. Aksel mau acuan di mana? Misalkan di tanah ke atau di mana, tergantung acuannya di mana. Jadi setiap benda yang punya ketinggian terhadap acuan pasti dia punya yang namanya EP gravitasi. EP gravitasi itu rumusnya apa, Sal? Apa, Sal? EP gravitasi itu rumusnya apa, Sal? Apa, Sal? ehm, M M kali G M, kali H ya. ya, M, G kali H. Oke, EP apa lagi, Sal? Yang sering Aksal dengar di kuliah. EP apa lagi? Yang Pak Enjang sering jelasin. EP apa lagi? Apa, Sal? EP? EP apa? Ehm, EP apa? Listrik, Pak. Elektrolistrik, iya, tapi kita belum belajar itu. Pak Enjang jelasinnya apa lagi? EP-nya, masa cuma gravitasi doang? Seriusan. EP? Elastis, pegas. Nah, pegas. Iya. Energi potensial pegas. Pertanyaan, kapan Aksal tahu di soal itu ada EP pegas? Kapan, Sal? Kalau dia Kapan? ada benda elastis, Kalau kayak apa tim dari topaan dan elastis? kayak pegas atau Ya, apabila bendanya terhubung dengan pegas. Namanya juga pegas, benda elastis. Dan dadanya pegasnya dalam kondisi tertekan atau tertarik. Paham, Sal? coba. Jadi pegasnya harus dalam kondisi tertekan atau tertarik. Oke, jadi kalau cuma dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya tidak tertekan atau tidak tertarik, itu tidak ada yang namanya EP pegas, Sal. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Oke. Poin kedua, Sal. EP pegas itu rumusnya apa, Sal? Rumah saya pegas tuh Apa yo? setengah, Tengah, betul. setengah pakai Tengah, konstanta ya, setengah setengah kali kon, konstanta betul. kuadrat. Terus delta X Wih, delta kuadrat. x kuadrat. Delta X itu apa? Perubahan dari panjang pegas. Pegasnya. Dari posisi mula-mulanya ketika pegasnya dalam kondisi seimbang. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Oke. Itu EP yang sering kita muncul. Jadi EP ada banyak, tapi untuk TPB sekarang satu hanya belajar dua aja. Dan ketiga, Sal, kita belajar yang namanya energi
Mekanik, betul Sal? Ya. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu sederhananya adalah gabungan dari Eka energi sama EP. kinetik, betul, dan total energi potensial. Ya. Berarti energi mekanik rumusnya itu adalah energi kinetik ditambah total tuh sigma. Sigma EP. Kenapa EP saya pakai sigma total? Karena bisa saja Sal, dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, bisa saja ada dua EP gitu. EP gravitasi dan EP pegas. Paham Sal? Ya. Oke. Terus energi apa lagi Sal yang Aksal sering dengar, yang Pak Endang sering jelasin? Energi apa lagi? Bayo, udah tiga aja. Udah. Iya. Udah wah ngaco nih Aksal nih. Ada yang namanya energi disipasi. Apa itu energi disipasi? Energi yang diubah menjadi panas. Biasanya karena gesekan. Kalau Aksal menggesekkan benda, terasa panas kan Sal ya? Kan Iya. Aksal bikin tangan deh, kedua lengan. Pasti panas ya. Itu namanya Hmm. energi disipasi. Nah, saya sebutnya bukan energi gesek Sal. Saya lebih suka nyebutnya adalah W gesek. Kenapa? Karena gesekan itu baru terjadi setelah terjadi prosesnya. Gesekan itu bukan fungsi keadaan. Jadi nggak tepat kalau kita bilangnya energi gesek, Sal. Lebih tepatnya adalah W gesek. Paham, Sal? Ya. Aksal Oke. tahu nggak rumusnya W gesek apa, Sal? Tahu. Apa yo? Ngomong sebentar. Rumusnya W gesek apa? Tahu? Kenapa? Rumusnya W gesek apa, Sal? Tahu nggak? Tahu? Kenapa, Pak? Rumus itu Putus-putus. adalah Kenapa? rumusnya W gesek apa, Sal? Mu, Tahu? mu kali kali Mu N kali ya? mu kali N mah gaya gesek, Sal. Aduh. Gaya gesek dikalikan dengan S. S itu apa? Seberapa jauh dia bergesekan. Paham, Sal? Coba. Oke. Nah, inilah kira-kira energi yang Aksal sering temui di TPB. Bukan berarti cuma 4 ini ya, Sal. Ini yang common, yang sering Aksal temui. Bisa kita ketemu ntar energi akibat work akibat dorongan, bisa aja. Work akibat apa gitu ya. Ini cuman yang sering kita temui. Paham, Sal? Coba. Ngerti? Nah, jadi aktor harus tahu energi tersebut munculnya kapan, sama rumus energinya apa. Nah, Sal, saya beberapa kali udah mimpin Aksal. Ini adalah materi paling mudah Aksal di UTS nanti. Paling mudah banget. Jauh lebih mudah dibandingkan dinamika yang kemarin kita udah pelajarin. Jauh lebih mudah dibandingkan kinematika. Oke, okay? Tahu nggak kenapa saya bilang ini mudah banget? Karena konsep dasar dari energi, tahu nggak tahu? Konsep dasarnya energi itu apa? Tahu? Tahu? Nggak tahu, Pak. Konsep dasarnya energi itu adalah hukum kekekalan energi. Pernah dengar nggak, Sal? Ya, Pak. Pernah dengar? Yang kayak Nah, gimana tuh? Kayak gimana? Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan.
energi hanya dapat diubah ke Ke bentuk bentuk lain. energi lain. Gitu kan ya, betul? Ya. Arti secara konsep energi total tuh nggak berubah ya nggak salah. Hmm. Energi total keadaan A harusnya sama persis dengan energi total pada keadaan yang lain. Paham, Tal? Ya. Sal, tahu nggak kenapa saya lebih suka menggunakan konsep energi total dibandingkan energi mekanik? Kan kalau di SMA mah biasanya pakainya EM kan ya? EMA sama EMB gitu kan ya? Tahu nggak kenapa saya lebih suka pakainya energi total dibanding energi mekanik? Karena eh, kalau kita pakainya energi mekanik itu hanya melibatkan dua energi sal, kasta tertinggi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Sedangkan bilangnya energi total itu melibatkan semua energi yang terlibat. Bisa energi potensial, energi kinetik, energi disipasi, energi akibat apa gitu. Paham, Sal? Ngerti? Ya. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu, Sal, berarti sederhana banget dong. Karena energi totalnya nggak pernah berubah, asal cukup membandingkan energi total pada dua keadaan yang berbeda. Oke? Ya. Keadaan apa saja tuh, Sal? Yang pertama, ini yang paling common, yang paling umum, yaitu membandingkan antara keadaan yang dicari dibandingkan dengan keadaan yang diketahui. Yang paling common, Sal. Paham? Tapi Ya. pernah loh keluar soal yang susah. Dia membandingkan antara keadaan yang dicari dibandingkan dengan keadaan yang saya sebut sebagai keadaan titik ekstrim. Oke, apa itu yang dimaksud keadaan titik ekstrim, Sal? Keadaan titik ekstrim yang saya maksud di sini adalah titik atau keadaan titik batas di mana syarat yang diminta soal dapat tercapai atau tidak. Berarti soal yang seperti apa tuh yang membandingkan dengan titik ekstrim? Biasanya ciri-ciri soal yang membandingkan dengan titik ekstrim itu berupa soal bersyarat. Soal tapi ada syaratnya. Kayak gimana tuh? Ada kata-kata seperti agar, supaya, sehingga, atau maksimum, minimum, dan seterusnya. Jadi tidak cuma menghitung, tentukan kecepatan di B, itu kan soal biasa ya. Tapi kalau ada gini, tentukan kecepatan di B agar bla 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 bla. Atau tentukan ketinggian A supaya bla 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 bla. Oh, Ya, Pak. oke, jadi hati-hati. Oke, kalau eh, soal ada kata-kata syaratnya. Paham? Ya, Pak. Oke, kita coba ya soal. Kita coba. Oh, belum, belum. Nah, ingat dong, waktu kemarin, waktu pertemuan sebelumnya, secara umum, gaya penyebab itu ada dua ya, Sal. Yaitu Hmm. gaya yang sifat konservatif dan non-konservatif, betul? Betul. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Apabila gaya penyebabnya
bersifat konservatif. Artinya apa? Semua gayanya harus konservatif. Ada saja satu gaya yang tidak konservatif, maka akan menyebabkan gaya penyebab bersifat non-konservatif. Sederhananya misal, yang paling gampang dibayangin adalah tanpa gesekan. Kenapa? Karena gaya gesek itu termasuk gaya yang sifatnya non-konservatif. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke. Misalkan gini, Sal. Ada lintasan seperti ini. Lintasan kita sekarang licin, tidak ada gesekan. Kemudian ada sebuah mobil, Sal. Mobil. Oke. Ini kondisi A ya, bukan mobil A. Kondisi A, mobil lagi bergerak. Paham? Mobilnya mobil sama, Sal. Tapi dia pindah posisi kan, karena dia bergerak, betul? Pindahlah dia di posisi B. Mobil yang sama, tapi posisinya berbeda. Paham, Sal? Ya, Pak. Nah, hukum kekalahan energi bilang apa? Energi total nggak pernah berubah, Sal. Berarti energi total pada keadaan harus dengan energi total pada keadaan B. Betul tak gitu ya? Ada apa aja, Sal? Ada energi potensial A, ada apa lagi? Ada energi kinetik A. Di B ada apa aja? Ada energi potensial B ditambah energi kinetik B. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke. A itu kan berarti kondisi awal ya, Sal. B itu kondisi akhir, betul? Betul. Oke, kita coba kelompokkan, Sal. Energi potensial A dikurang energi potensial B sama dengan energi kinetik B dikurang energi kinetik A. Betul, Sal? Ya. Oke. A itu kan kondisi awal, B kondisi akhir. Kondisi awal dikurangin kondisi akhir tuh apa ya, Sal? Awal kurang akhir tuh apa, Sal? Istilahnya awal dikurang akhir. Apa itu? Eh, Apa? Awal kurang akhir tuh apa, yo? Apa, Sal? Awal kurang akhir. Apa, Sal? eh, Awal dikurang akhir tuh apa istilahnya kalau di matematika? Apa, Sal? Gimana sih, Sal? Awal kurang akhir tuh apa, Sal? Perubahan energi, Pak. Apa? Selisih energi gitu. Iya, selisih itu apa simbolnya? Kalau di matematika, selisih itu Delta apa? E. Delta. Delta itu bukan awal kurang akhir, tapi akhir kurang awal. Berarti kalau awal kurang akhir, negatif delta. Oh, oke. Ngerti? Ya, Pak. Kalau ini sekarang, EKB min EKA. B kan akhir ya, A itu awal. Kalau akhir kurang awal, baru delta. Oke. Berarti ketika kondisinya gayanya itu konservatif, Sal, delta EK akan sama dengan Benar. minus delta EP. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya non-konservatif gayanya? Apabila gaya penyebabnya bersifat non-konservatif. Oke? Berarti apa, Sal? Minimal ada satu gaya penyebab yang sifatnya non-konservatif, betul? Contohnya apa sih gaya non-konservatif? Gaya gesekan. Ngebayanginnya berarti ada gesekan, Sal. Paham?
Sebenarnya gaya non konservatif nggak harus gesek kan Sal ya, betul? Ini contoh aja, ngerti Sal? Oke, Pak. Sal, oke, kita coba bayangin ya, gimana kalau ada gesekan? Gambarnya samain aja deh. Oke, bedanya sekarang dia kasar, jadi dia ada gesekan. Secara konsep sama Sal, karena hukum kekayaan energi, maka harusnya energi total pada keadaan A harus sama dong dengan energi total pada keadaan B. Betul nggak Sal? Iya, Pak. Betul ya? Ada apa aja? Ada energi potensial A ditambah energi kinetik A. Di B berarti ada energi potensial ditambah energi kinetik B. Betul? Betul. Nah, jangan lupa Sal, lantainya kasar. Sal, bayangin. Aksal naik mobil. Kemudian mobilnya Aksal masuk ke jalanan yang kasar. Banyak kerikil. Kebayang? Iya. Anggaplah, anggaplah Aksal tidak tidak ngegas mobilnya. Bayang? Hmm. Aksal masuk mobilnya masuk ke jalanan yang kasar. Kira-kira setelah mobil Aksal keluar dari jalanan yang kasar tersebut, mobil Aksal jadi semakin kencang, semakin pelan, atau sama aja? Setelah dari jalan yang kasar itu, Pak. Ya, setelah keluar. Jadi lebih kencang. Bayangin Sal, dan Aksal sebut. Aksal naik mobil. Iya. Nah, di depan jalanan tuh jalanannya rusak. Kasar nih, banyak kerikil. Aksal masuk tuh jalanan, masuk ke jalan itu. Tapi mobilnya nggak digas, nggak direm ya. Masuk Heeh. aja. Bayang, ketika Iya. Aksal keluar dari jalanan yang kasar itu, mobilnya Aksal jadi Oh. kencang, Heeh. makin pelan atau sama aja? Makin pelan. Makin pelan kan. Iya. Kenapa kita makin pelan, Sal? Karena ada sebagian Hambatan. dipakai Iya. buat bergesekan, tentu nggak dengan kerikil, Iya. gitu ya? Heeh. Oke. Artinya, kalau makin pelan, Sal, lebih banyak energi di kondisi A, apa di kondisi B, Sal? Ini jalanan kasar nih. Tadi kan kata Aksel makin pelan kan, Sal? Betul nggak? Betul? Sal? Iya, Pak. Berarti kan pelanan di B ya, betul? Sepakat? Berarti Iya, Pak. di B kan? Dibanding di A, betul? Betul? Betul. Berarti menurut Aksal energinya lebih banyak di A apa di B kalau di B lebih pelan? Apa, Pak? Maaf, putus-putus. Apa? Kan tadi Aksal udah bilang kalau masuk ke bidang yang kasar jadi makin lambat kan Sal, betul nggak? Iya. Berarti di B lebih pelan dong dibanding di A, betul? Betul. Berarti menurut Aksal energinya lebih banyak di kondisi A apa kondisi B? Energi yang dibutuhkan di B berarti. Enggak, energi Hah? totalnya. Kalau di A sama di B banyakan mana menurut Aksal? Di B lebih Iya. di Iya. di A kan? Iya. Berarti energinya di A sama di B nggak setara kan? Iya, benar. Supaya setara gimana? Ya karena gesekan mengurangi, ya dikurangin energi di A-nya. Paham? Ayo. Ah, saya nggak mau ngurangin di A. Boleh nggak saya taruh di B? Boleh. Boleh. Tapi kalau di B jadinya ditambah. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Coba. Nggak boleh dua-duanya, Sal. Ah, saya maunya dikurangin WGS, ditambah WGS di B. Nggak boleh. Kenapa? Karena energi apa WGS itu bukan fungsi keadaan, bukan energi, tapi proses. Sehingga WGS itu bukan kepemilikan keadaan A. WGS juga bukan kepemilikan keadaan B. Ngerti, Sal? Jadi pilih salah satu. Mau di
di keadaan awal apa keadaan akhir. Karena gesekan itu mengurangi, berarti di kondisi awal harus dikurang. Ngerti, Sal? Ya. Kalau misalkan mobilnya Aksal pas waktu jalan tuh ada yang dorong, Sal. Dorong. Bayang? Kalau mobil didorong, Sal, maka mobilnya jadi makin cepat atau jadi makin pelan, Sal? Sal? Maaf, maaf, maaf sinyalku gitu putus-putus. Sekarang gini, Sal. Ini udah ngerti Heeh. belum? WGS-nya dikurang, ngerti kan? Ya ngerti. Sekarang kalau saya balik, Sal. Mobilnya Aksal itu didorong sama orang Ya, dari belakang. Kalau didorong, berarti mobilnya jadi makin cepat atau jadi makin lambat. makin cepat. Makin cepat, berarti di B jadi makin cepat kan? Bener nggak? Betul. Berarti di B energinya lebih banyak kan? Betul? Hmm. Berarti kalau dia didorong, di A harus ditambahin W dorong. Paham? Udah, oke. Ngerti? Kebayang? Ya kebayang, Pak. Jadi nggak selamanya di A itu harus dikurangin W-nya, tapi tergantung dia ngasihnya itu mendorong atau menghalangi gitu ya. Kebayangnya? Ngerti? Ya. Oke. Nah, kita kelompokkan. Berarti EPA dikurangin EPB, misalkan WGS deh ya, WGS sama dengan EKB dikurangin EKA. Bener, Sal? Betul? Betul. A kurang B, awal kurang akhir kan negatif delta. Data. Ya. Delta EP dikurangin WGS sama dengan delta EK. Artinya, Sal, kalau kasusnya gaya penyebabnya itu non-konservatif, maka delta EK tidak sama dengan min delta EP. Delta EK akan sama dengan min delta EP hanya berlaku kalau gaya penyebabnya konservatif. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang, tadi kan minggu lalu kita itu belajar tentang work. Benar nggak, Sal? Terus Hmm. sekarang kita tentang energi. Ada nggak hubungannya? Ternyata ada, Sal. Hubungan antara work, kerja, atau usaha, dan energi. Oke. Ada penurunannya, Sal. Cuman nggak saya turunin ya. Jadi hubungan dasarnya itu adalah work akan sama kayak delta EK. Paham, Sal? Ya. Ini berlaku untuk kondisi apapun. Oke, kalau kita detailkan, apabila gaya penyebabnya bersifat konservatif. Tadi kan kita tahu, Sal, kalau gayanya konservatif, delta EK akan sama kayak minus delta EP. Betul, Sal? Betul. Ya. Betul. Berarti kalau kasusnya gaya konservatif, work-nya dapat diganti menjadi minus delta EP. Ingat, ini kondisi khusus. Kalau gayanya konservatif, paham? Bagaimana kalau gayanya non-konservatif? Apabila gaya penyebabnya non-konservatif. Misalkan, deh contoh, misalkan ada gesekan ya. Sebenarnya kan nggak harus gesekan ya, gaya non-konservatif ya. Bisa aja dorongan juga non-konservatif. Jadi kita tahu, kalau ada gesekan, delta EK itu sama dengan minus delta EP dikurangin W gesek. Berarti work-nya dapat diganti menjadi minus delta EP dikurang work akibat gesekan. Paham, Sal? Paham Ya, nggak? Pak. Tapi kalau work sama dengan delta EK,
itu berlaku untuk semua kondisi. Paham? Iya, Pak. Oke. Nah, udah tahu tadi gitu. Kan kita coba lihat soalnya deh, Sal. Saya kasih soal UTS, Sal. Tapi soalnya mudah. Mana ya? Oke. Oke, Sal. Baca dulu, Sal. Ini bayangin aja ada sebuah bola deh, Sal. Oke, baca dulu soalnya sampai C ya, Sal. Jangan baca soal cuman sama soalnya doang. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Oke, baca soalnya sampai C ya, bacanya. Bentar, Prim. Oke. Kalau udah, kabari, Sal. Udah belum, Sal? Belum? Bentar, Pak. Coba. Sampai C ya. Hmm. Udah, Pak. Dah. Hmm. Jadi kalau kita baca, Sal, ada sebuah bola. Bolanya punya massa 10 kilo ya. Dilepaskan. Itu artinya apa dilepaskan? Kecepatan dia-nya 0. Paham? Iya. Oke. Kalau ntar dia bilang didorong, berarti dia ada kecepatan di awalnya. Paham? Oke. Sehingga melewati lintasan A, B-nya licin. B sampai C kasar. Kemudian balok bola menabrak pegas. Pegasnya punya konstanta pegas 4250. Oke, pegasnya tertekan sejauh 0,3. Anggaplah di sinilah ya, titik D. Paham? Pegasnya tertekan, menekan pegas 0,3 meter. Ini berarti delta X maksimumnya ya, Sal ya, betul? Betul. Oke. Anggap saja gravitasi kita pakai 10 aja deh, Sal. Oke. Pertanyaan A apa, Sal? A minta apa? Besar koefisien gesek. Koefisien gesek itu mu, betul nggak? Betul. Dia bergerak, mu-nya mu K. Paham? Hmm. Oke. Nah, mu K itu kan didapatkan dari W gesek. Betul ya, Saleh? Betul. Tadi ingat kan saya bilang apa? Kenapa gesekan saya sebutnya work? Bukan energi gesek, tapi work gesek. Karena gesekan itu terjadi. Gesekan itu energinya akan dihitung setelah terjadi gesekannya. Setelah terjadi proses gesekannya. Berarti menurut Aksal, kalau kita mau mencari mu K, berarti kan mana, Sal, yang kita cari, Sal? Mau cari mu K. Berarti keadaan mana yang kita mau cari? Sal, Miyuka berarti pas bola. keadaan mana yang kita cari? Hmm? eh Tadi kan energi saya bilang awal. apa? Mu K itu didapatkan dari W gesek. Betul? Betul. W gesek baru muncul kalau sudah terjadi gesekan. Berarti di bagian yang kasar. Berarti di mana menurut eh, Aksal titik atau keadaan yang kita mau cari? Di mana? Di tempat yang kasar itu. Di Yang 6, mana? yang 6 meter. Di mana sebutin? B ke C. B kecil bukan titik atau kan tanya keadaan tuh titik artinya di mana Di setelah B. digesekan. Berarti di mana? Di B. Coba saya Oh, bilang apa sah? setelah gesekan berarti C. Ya iya kan udah Eh, bilang W gesek itu baru muncul Oh iya, iya. setelah terjadi gesekannya. Kan gesekannya kan dari B ke C berarti baru muncul setelah di C kan? Betul nggak? Iya, iya, iya.
Oke, oke, oke. Berarti boleh di C, boleh di D, ngerti? Boleh di mana aja asal setelah C. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Ngerti ya? Nah, kalau kita lihat dari informasi yang ada di soal, informasi yang ada di soal tuh lebih lengkap di keadaan D ya, betul? Betul. Berarti kita bandingkan titik D sebagai yang kita cari. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Tinggal kita bandingkan dengan keadaan yang kita ketahui. Keadaan yang diketahui, keadaan di Sal. Dari soal, coba baca keadaan yang diketahui, keadaan yang mana, Sal? Sal, Dari keadaan yang Aksal ketahui di soal ini keadaan mana? Kan kita udah tahu nih, kita mau bandingin D. D yang dicari karena kita butuh WGC. saat saat nabrak. Mana sih, Sal, Saat informasinya? nabrak pegas. Emang saat nabrak pegas, Aksal taunya apa? Coba. Aksal tahu apa Ah, ketika dia pegas? Berarti di C. konstanta ya. Eh, Enggak, Aksal tahu apa dari bendanya. Ketika benda nabrak pegas, Aksal taunya apa? Ada informasi apa yang Aksal tahu? Aku bilang, Aksal bisa tahu C itu adalah keadaan yang diketahui. Emang Aksal tahu apa di C? Emang ada informasi apa di C? Enggak ada. Lah, itu terus apa dong yang diketahui? Dari titik Coba A berarti diketahui titik masanya. A. Lah, Aksal tahu titik A itu kecepatannya berapa, Sal? Aksal Oh, juga tahu tinggi titik A berapa. Ngerti, Sal? ya, Pak. Berarti A sebagai titik yang diketahui, sebagai keadaan yang diketahui, D sebagai keadaan yang kita cari, betul? Betul. Berarti soal A tinggal bandingin aja. E total di A harus sama persis dengan E total di D. Paham? Ya, Pak. Ada apa aja? Ada EPA, ada juga yang namanya EKA. Di D, ada apa aja di D? Sama, ada EPD dan ada EKD. Paham, Tal? Ya, Pak. Tal, dari A ke D, dia lewat gesekan nggak, Sal? Lewat. Lewat di titik B dan C kan? BC kan? Eh, Betul nggak? Iya, iya. Berarti kalau kalau lewat, berarti ada gesekan kan? Gesekan mengurangi ya, Sal? Betul, Sal? Iya, betul. Maka di sini harus dikurangin W gesek. Paham? Iya. Ketika bola mencapai D, bolanya menekan pegas nggak, Sal? Iya. Menekan pegas. Kalau ada pegas yang tertekan, muncul energi apa, Sal? Energi kinetik. Alah, asal ngaco. Eh, Bener, benerin. Aduh, gimana sih? Kan tadi di awal udah saya terangin. Perhatikan energi dan yang sering muncul. Baca. Eka muncul karena apa? benda Sal. bergerak. Eka muncul karena benda bergerak. Rumusnya udah tahu. Efek gravitasi muncul Oh iya, karena apa? Karena apa efek gravitasi muncul? benda memiliki ketinggian. Gian, rumusnya udah tahu. EP pegas muncul karena apa? Ya, benda terhubung dengan pegas. Dan Dan pegasnya dalam kondisi tertekan. E. EM itu apa, Sal? Gabungan EM itu penjumlahan EK gabungan sama dari EP. EK. Terus, energi disipasi itu muncul kapan? Kalau ada gesekan, betul? Betul. Sekarang lihat, di keadaan D, pegasnya ketekan nggak ketika bola mencapai D? Iya, ketekan. Kalau ada pegas tertekan, muncul apa, Sal? Energi potensial pegas. Di mana letak, di mana pegasnya ketekan? Di apa, di D? Di D. Maka di D harus ditambahkan energi potensial
pegas. Ngerti nggak, Sal? Ya, Pak. Oke. Karena di A itu dilepaskan, berarti di A nggak punya EK. Betul nggak, Sal? Betul? Betul. Kalau misalkan ini ketinggian 0, maka di B nggak punya EPD. Betul? Betul. Sal, ketika bola menabrak pegas dan menekan maksimum di D, bolanya masih gerak nggak, Sal? Di D? Bergerak ke arah sebaliknya setelah pegasnya Nah, ketarik. dulu nih. Ketika bola menekan pegas hingga maksimum di D, Heeh. bolanya masih gerak nggak di D, Sal? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena kalau di D masih gerak, berarti dia belum menekan pegas secara maksimum. Ngerti, Sal? Ya, Pak. Paham? Berarti di D dia nggak gerak ya, Sal? Ya, Pak. Berarti kita hilangkan EKD. Paham? Oke. EP rumusnya M, G Pak. dikali A. Betul? Ya. Tadi W gesek rumusnya apa? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. Betul, Sal? Betul. Energi potensial pegas rumusnya apa, Sal? EP pegas rumusnya apa, Sal? Setengah KX. K delta Delta X X kuadrat. kuadrat. Masukin, Sal, angkanya. Masanya 10, G-nya 10, HA-nya 3. Gaya gesek rumusnya mu, karena dia gerak, mu K dikali normal. Normalnya apa, Sal? Kalau di bidang datar? MG kan? Betul nggak, Sal? Betul. Berarti dikalikan dengan MG. Masanya berapa, Sal? 10, G-nya juga 10. S itu seberapa jauh dia bergesekan, Sal? 6 meter ya, betul? Betul. Berarti dikalikan dengan 6. Bentar ya. Ngerti nggak, Sal? Ya, Pak. Setengah. Tadi K-nya 4250, betul? Betul. Delta X-nya berapa? 0,3. 0,3 kuadrat. Bisa nggak, Sal, dapat miukanya, Sal? Bisa? Bisa nggak, Bisa. Sal? Coba hitung, Sal. Dapatnya berapa? Berapa, Sal? 0,18. Yang lengkap 0,18. 18125. Lah iya, cuma 5 angka, kenapa dari 0,15? Paham? Ya, Pak. Ngerti, Sal? Ngerti? Oke, Pak. Ya, sekarang B. B minta apa? Kecepatan balok di B. Kecepatan balok di titik B, Setelah tapi berbalik. setelah berbalik arah. Artinya bukan di B, Sal, tapi di B aksen. Paham? Ya, Pak. Oke, berarti yang dicari itu B aksen. Betul, Sal? Betul. Tinggal Aksal bandingkan dengan keadaan yang Aksal sudah tahu. Yang Aksal udah tahu keadaan di mana, Sal? Di A. Di A tahu. Di D tahu nggak, di D sekarang? Tahu juga Ya. kan? Tahu. Asal tinggal pilih. Mau bandingin B aksen dengan apa, Sal? Dengan di A apa dengan di D? Maunya di mana? Bebas, Sal. Di D. Di D. Berarti yang B itu energi total di D harus sama dengan energi
total di B aksen. Betul, Sal? Betul. Ada apa aja? Tulisin dulu aja FEK, FEK. EPD ditambah EKD. Di B ada EPB aksen ditambah EKB aksen. Paham, Sal? Paham. Sal, dari D ke B aksen. Lewat gesekan gak, Sal? Dari D ke B aksen. Melewati yang kasar nggak gesekan? Melewati nggak, Sal? Halo, Lewati. Sal. Lewati. Melewati nggak? Lewatin. Melewati. Berarti kalau melewati waktu apa? Dikurangin WG. Paham, Sal? Iya. Sal, ketika di D, pegasnya tertekan nggak, Sal? Atau tertarik? Saat di B. Saat di D, Ketarik. kan D sama B aksen. Ketika di D, pegasnya tertekan atau tertarik nggak, Sal? Iya, tertarik. Berarti kalau ada pegas tertekan tertarik muncul apa, Sal? Energi potensial pegas. Kapan? Ketika di D apa di B aksen? Di D. Di D. Maka di D ditambah lagi, Sal. Ngerti? Iya. EP pegas D. Paham, Sal? Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti ya? Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Di D nggak punya ketinggian. Coret. Di D juga dia berhenti saat kan? Coret. Di B aksen nggak punya ketinggian juga. Coret. Paham, Sal? Iya, Paham Pak. nggak? W gesek rumusnya apa? Gaya gesek dikali seberapa jauh dia bergesekan. EP pegas setengah K delta X kuadrat. EK berarti setengah M VB aksen kuadrat. Paham, Sal? Iya, Pak. Mu-nya berapa tadi? Ini kan berarti mu K dikali normalnya berarti M dikali G, betul? Dikali Hmm. S ditambah setengah K delta X kuadrat sama dengan setengah M VB aksen kuadrat. Paham, Sal? Paham, Pak. Masukin angkanya, Sal. Tadi miukanya 0,18125. Masanya 10, gravitasi 10, S-nya tadi 6 ya, Sal. Iya. Ditambah setengah, K-nya 4250, delta X-nya 0,3 kuadrat sama dengan setengah, masanya 10, VB aksennya nggak tahu. Bisa nggak, Sal, dapat VB aksennya, Sal? Bisa? Nah, Coba hitung, Sal, pakai kalkulator aja dulu. Tadi ujian kan pakai kalkulator kan? Jadi harus nah. dikuasai kalkulatornya. Dapatnya berapa, Sal? Saya juga saling hitung. 0,18125 dikali 10 dikali 10 dikali 6 ditambah 0,5 kali 4250 kali 0,3 kuadrat sama dengan 0,5 dikali 10 dikali X kuadrat. Dapat berapa, Sal? 4, 4,062 6. 06. ya, betul? 06202 ya. Satuannya meter per second. Sal, Oh, paham nggak? paham, Pak. Oke, yang sekarang lihat. Setelah berbalik arah, apakah balok akan kembali sampai di titik A? Jika tidak, berapa tinggi maksimumnya? Paham, Tal? Paham? Ya, Pak. Anggap saja balok itu, bola itu sampai, anggap aja titik E, boleh, Tal? Hmm.
Nah, kita kan tinggal hitung aja kan tingginya E itu berapa. Bener nggak, Sal? Ya, Kalau tingginya E itu 3 meter, berarti dia kembali ke A. Betul? ya betul. Kalau kalau tingginya E kurang dari 2 meter, maka dia tidak kembali ke A. Betul? Betul. Berarti yang dicari sekarang adalah titik E. Bener, Sal? Ya, Betul? Yang dibandingkan dengan yang diketahui. Aksal tahu apa aja yang diketahui? Aksal tahu titik A, Aksal tahu titik D, dan sekarang Aksal juga tahu titik B aksen, betul? betul. Berarti tinggal bandingin aja. Titik E mau dibandingkan dengan apa, Sal? Mau dibandingkan dengan apa? Terserah Aksal boleh milih. Mau dibandingkan dengan A, mau dibandingkan dengan D, mau dibandingkan dengan B aksen. B Mau, Sal? aksen. Boleh. Berarti C itu tinggal bandingin energi total di B aksen harus sama dengan energi total di E. Paham, Tal? Ya, Apa aja? Ada energi potensial B aksen ditambah energi kinetik B aksen. Di E ada energi potensial di E ditambah energi kinetik di E. Paham, Tal? paham. Tal, kalau dari B aksen menuju E, ada gesekan nggak, Sal? B aksen Kak, gede ya? Ke E, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti tidak perlu dikurangin W, G, sek. Paham? Ya, Bagaimana dengan pegas? Di B aksen sama di E pegasnya kenapa-napa nggak, Sal? enggak kenapa-napa. Enggak. Pegasnya nggak ketekan, pegasnya nggak ketarik kan? Ya, Oh, berarti nggak perlu juga nambahin EP pegas. Ngerti, Sal? ya, Ya udah, begini aja. Karena di B aksen tidak punya ketinggian, kita coret. Karena di E itu kan tinggi maksimum. Berarti dia udah nggak gerak lagi ya, Sal. Nggak ada EK. Paham, Sal? ya. Berarti setengah massa B, masanya sama ya. Massa dikali VB aksen kuadrat sama dengan M dikali G dikali HE. Paham, Sal? Ya, Pak. Paham? Kita Ya, bisa Pak. lagi M ya. Tadi setengah. Tadi VB-nya itu 4,062 kuadrat, G-nya 10, HE-nya kita nggak tahu. Coba dihitung, Sal, HE-nya itu berapa, Sal? Coba hitung. 0,82. 0,82. 82 satuannya meter. Lihat, Sal, HE-nya kurang dari 3 meter. Betul? Betul, Kalau dia kurang dari 3 meter, artinya benda tidak kembali ke titik A. Betul? betul. Tidak kembali ke titik A. Paham nggak, Sal? Paham? Paham nggak? Paham. Paham. Oke, kalau paham saya mau coba coba kerjaan soal ini. Bentar, saya mau lihat dulu ya soalnya. Yang gampang aja deh. Nah, soal UTS yang mana ya? Iya deh, soal yang gampang aja. Sal. Ini kalau salah ini UTS tahun lalu deh, Sal. Saya lupa-lupa ingat. Kita coba ya. Kita share dulu. Coba Aksal kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit deh. Oke, Pak.
Bentar ya, saya siapin dulu soalnya. Nah, ini soal kalau nggak salah tahun lalu saya lupa antara tahun lalu atau 2 tahun lalu. Oke, kalau nggak salah sih tahun tahun lalu, 2024, 2025. Oke, Sal, baca dulu ya, Sal. Baca sampai lengkap, sampai C. Bisa? Baca dulu ya, 1 menit. Kalau udah bilang. Oke, Pak. Oke. Udah dibaca, Sal? Belum? Udah, Pak. Udah. Oke, kerjain, Sal. 10 menit. Bisa? Bisa. Oke, coba ya. Berarti 2149. Selesai nggak selesai, kirim ke saya fotonya. Oke? Oke, Pak. Anggap aja gravitasinya 10 deh ya, Sal, biar gampang. Oke? Oke, Pak. 10. Ini masih tipe soal yang gampang, Sal. Kita belum ngerjain tipe soal yang pakai ekstrim. Nanti yang ekstrim ya, menyusul. Kalau yang ini udah paham, baru saya pakai yang ekstrim. Oke. Pokoknya 21, 50 ya. 50, selesai nggak selesai, kirim. Sebelum itu kalau udah selesai, kirim juga, Sal. Oke? Oke, Pak. Oke.
Oke, 3 menit lagi ya, Sal. Ya, Pak. Oh, saya juga boleh dikirim. Udah, Pak. Udah, foto kirim. Jauh lebih mudah kan, Sal, dibanding yang kemarin ya, Sal ya? Iya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, saya mau lihat dulu. Kakak kirim belum, Pak? Belum. Belum, belum nyampe. Sinyalnya di Cirebon agak. Oh ya, ini bagus kok suaranya. Tadi tadi agak putus-putus. Oh Tapi gitu. aman, Pak. Iya, emang juga saya juga pernah kan ke kampus Udah. Cirebon. Oke, kita coba lihat ya. Oke, oke, KB, KAF, Delta V. Oke. Mhm. K itu kinetik ya? K itu kinetik kan? Iya. U itu potensial ya? Oh, berarti pakai Iya. pakai ya? Oke. Kinetic energy, oke, di A. Di A itu 7. 7 berat, makanya 2 ya, berarti 49, betul. Terus, eh, KA, oke, di B nggak punya ketinggian. Oke, A betul, B lagi C, berarti tinggal bandingin aja ya. Oke, 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 betul juga di C. Sekarang C, apakah dia sampai ke titik D ya? Tapi jika menurut Anda tidak, berapa jauh balok akan sampai titik D? Oke, oke, 98. Oke, oke, mantap ini. Sip. Nah, berarti dia tidak sampai di D ya, betul? Karena nggak sampai di D, maka dia akan berhenti kurang dari D kan? Oke, Iya. seberapa jauh dia di area gesekan? Oke, berarti, oke, oke, ya kayaknya betul, 9,2. L-nya berapa sih L-nya? L-nya 12. Oke, nah coba lagi, udah bener kok itu. Oke, coba kerjain yang ini. So, bentar ya. Eh, mana ya? Oh ini. Mirip sih, mirip. Ini juga kalau nggak salah ini UTS tahun berapa saya lupa. Oke, oke, kebayang Sal?
Dah? Enggak. Oke, sama ya 10 menit ya. Sampai 22 lebih 2. Nah, uniknya di soal yang tiga ini ada gaya dorong, Sal. Ya, Hmm. gaya dorong yang saya bilangnya gaya dorong tuh mirip kayak gesek. Bedanya kalau dorong tuh nambah cepat, berarti ditambah ya. Kalau gesek kan dia nambah lambat, berarti dikurang. Ya, pengerjaannya sama kayak yang tadi, Pak. Ya, sama. Mirip-mirip lah. Cuma bedanya ini ada dorongan.
Udah Sal? Belum? Belum, Pak. Oke. Udah Sal? Tinggal Belum? yang C-nya, Pak. Oke, coba dikerjain.
Udah Sal, Masih yang coba. 2 menit lagi deh ya. 2 menit lagi tinggal saya kirim. Kalau habis nyari yang DKE itu kita cari usaha dari si G-nya ya. Cari Nih, WG-nya ya, Pak. baca dulu ya. Jika tidak ada gaya dorong, berarti gaya dorongnya kita hilangin ya. Ya, Laju di A dikasih tahu 10, kemudian benda gerak dan berhenti di titik E. Oke, hmm, tinggiannya segitu. Yang berada pada permukaan kasar. Oke, jarak DE. Itu mah tinggal bandingin A sama E aja, Sal. Kan A tahu kecepatannya 10. Ketinggian A ya, juga tahu kan? H0 berapa H0? 1. Terus ya, kita tahu kan di E itu berhenti kan? Berarti V-nya 0. Ketinggiannya H2. H2 berapa itu H2? H2 2. Udah selesai. ya Bang. H2. Ya H2-nya udah ketemu dua. Ya H2, H2 dikasih tahu, Sal. Ah, Dapat. Ya, bandingin A sama E aja selesai. Berarti kan kita akan tahu S-nya kan, Sal. ya, Nah, karena dia gerak, Sal, pakainya Muka. Udah? Coba foto, kirim. Coba Sal, kirim Sal. Coba lihat Sal. ya, tahu Pak. Oke, Oke. oke. Ini kita Ya. masih soal yang relatif mudah. Kenapa? Karena belum ada yang namanya soal bersyarat yang tadi saya bilang. Nanti soal bersyaratnya to be continue lah ya, nyusul. Nah, satu tuh nol buat ya. Apa? Nah, satunya tuh nol ya. H, H1. H01. Heeh. H1 yang Yang mana? soal B. Oh, soal B. Heeh. Berapa H1-nya 0? Serius? Salahnya itu kali ya. Lah, coba kirim. Kita bahas. Coba kirim, kirim, kirim. Ya, Pak. Oke. Ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada gaya dorongnya. Gaya dorong sebenarnya sama kayak akan ada W dorong nanti. Tapi W dorong kan nambah nambah kencang ya. Artinya dia nambahin bukan ngurangin.
Paham, Sal? Ya, Pak. Oke, coba. 1,9 ya. Yang C-nya belum tapi, Pak. Apa-apa. Bentar. Saya ngerjainnya di iPad tuh. Oleh. Oke, coba. Foto kiri. Oke, kita coba cek ya. Bareng-bareng. Yang A. Yang A. Oke. Dia minta EK di A. Yaudah kita bandingkan saya dengan di O ya. Berarti EK, E total di O harus sama dengan E total di A. Gitu ya. Berarti ada apa aja? Ada EK. EP dulu deh. EP di O ditambah EK di O. Di A berarti ada EP di A ditambah EK di A. Betul gitu ya? Betul ya? Ya. Nah, karena didorong kan makin cepat ya. Iya. Maka harus ditemukan dengan W dari dorongan F. Gitu kan? Oke. Lihat, tinggi A sama tinggi B sama kan? Iya. Berarti kita coret EPO dan EPA. Oke. Dia bilang apa lagi? Awalnya diam, Sal. Berarti EKO 0. Betul? Oh. Nah, WF itu apa WF? Berarti gaya dorong dikali seberapa jauh dia mendorong, betul? Yaitu X1 Oh. ya. Ya udah, sama dengan EKA. F-nya 10, X1-nya berapa? 0,8. Berarti EKA-nya itu adalah 8 Joule. Paham, Sal? Iya, Oke, Pak. udah bener. Sekarang yang B. Kemudian, nah ini berarti ngurut ya dari kemudian dia meluncur dari BC hingga naik dan berhenti di P. Berarti P titik yang dicari kan? Berarti aksal bisa bandingin P dengan yang diketahui. Apa yang diketahui? Boleh O, boleh A. Maunya apa, Sal? Di A. Boleh. Berarti energi total di A harus sama dengan energi total di P. Gitu ya, Sal ya? Ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Di P ada EPP, EKP. Betul, Sal? Siap. Iya, Pak. Dari A ke P ada gesekan nggak, Sal? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, aman. Ketika di P dia bilang berhenti kan? Berarti nggak ada EKP, betul? Oh. EPA berarti M, G dikali HA. EK-nya setengah, EK-nya udah tahu ya. Tadi EKA tadi kita tahu berapa? 8 kan ya, betul? 8 kan? Ya, Iya, Pak. betul. Oke. Sama dengan EP-nya M, G, H, P. M-nya berapa? 1, anggap aja G-nya 10. HA itu tinggi A berapa? HO. 1. Ditambah 8 sama dengan 1 dikali 10 dikali HP. 10 ditambah 8 sama dengan 10 HP. Berarti HP-nya itu adalah 1,8. Aktual kenapa dapetnya 0? Kita lihat. Kenapa aktual dapat 1,9? Kok bisa, Sal? Kenapa Aksal dapatnya segini, Sal? Loh, Apa? loh. Kenapa dapatnya segini, Sal? 19 Joule dari mana, Sal? Yang B, Pak. Iya, kenapa dapat itu? Kan udah bener tuh, KA tambah PA
KP tambah KP kan, KP tambah PP kan, Hmm. betul? Terus kenapa Ya. K-nya 19 Joule? Loh, jelas-jelas kita udah tahu EKA-nya 8 Joule, Sal. Bener nggak? Ah, Nah. gimana ya? Yes! Terus aksal MGHA-nya kenapa 0? Emang di A nggak ada ketinggian, Sal? Ada. Loh iya, makanya itu salah. Paham, Sal? Ya, Pak. Nah, sekarang yang C. C itu dia bilang tidak ada dorongan ya. Berarti ini udah baru lagi nih. Soal A sama B udah nggak dipakai, Sal. Kenapa? Karena soal dan A dan B itu dalam kondisi ada dorongan. Paham? Paham. Berarti A-nya tapi diketahui A-nya 10 meter per second. Dia bilang bergerak dan berhenti di titik E. Nah, dia mau tahu berapa jarak antara D E. Ya udah. Berarti kan tinggal bandingin aja, Sal. Bandingin aja. Yang diketahui itu energi total di A, yang dicari adalah energi total di E. Betul, Sal ya? A sama E kan? Oke. Terus dulu ada apa aja? Ada EPA, ada EKA. Yeah! Paham, Sal? Ya. Dari A ke E. Dari A ke E ada gesekan nggak, Sal? Dari A ke E ada gesekan nggak, Sal? A ke E Ada nggak? ada di pas di E-nya ya? Pokoknya Di ada D-nya. kan? Pokoknya ada Ada. kan? Kalau ada berarti harus dikurangin W, G. Paham, Sal? Wow. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya? Oke. Ada. Nah, karena di E dia bilang berhenti, Sal, berarti dia nggak punya EKE, betul? Oke. EPA berarti M, G, dikali HA. EKA, EKA-nya bukan 8 Joule, Sal. Baru lagi sekarang. Ngerti? Paham, Sal? Ya. Tidak. Nah, WGS-nya apa, WGS? Gaya gesek dikali S. EPE berarti M, G, H, E. Paham, Sal? Ya, Pak. Masanya 1, G-nya 10, HA-nya berapa ya? Tinggi A itu H0, 1. Ditambah setengah, masanya 1, VA-nya tadi berapa? 10 ya. Berarti 10 kuadrat. Berarti mu K dikali normalnya M kali G, betul? Dikali S. Paham, Sal? M-nya 1, G-nya 10, HE-nya 2. Paham, Sal? Berarti 10 ditambah 150 dikurangin K-nya berapa, Sal? 0,5 ya. Pakainya K karena dia gerak ya, Sal. M-nya 1, G-nya 10, yang kita mau cari S-nya kan 20. Hitung, Sal, S-nya, Sal, pakai per, Sal. Dapatnya berapa, Sal? Apa? Coba dihitung S-nya. Bisa? Oh. Ya. 72,27. Eh, Yaudah. tujuh dua Bener. koma tujuh dua. Berapa? 72,72. Coba ya, saya coba cek dulu. Ah, bener nggak nih? 10 ditambah 50 50. kurang 0,5 kali 10 kali Itu X. Kenapa? Tambah salah 10. salah. Berapa, Sal? Ah, ngaco. Ah. 1,1 dia input. Apaan? Saya inputnya 1,1. Lah, 1 kali 10. 1 kali 10 ini. Berapa, Sal? 8. Iya, udah. Gampang kan? Ini tipikal yang common.
di energi. Yaitu Aksal tinggal cari, yang dicari itu keadaan yang mana. Yang Aksal punya keadaan yang mana. Udah, bandingin. Selesai. Paham, Sal? Ya, Pak. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita masih belajar energi, tapi kasus yang kedua, yaitu apa? Kasus soal bersyarat ya. Sama Ya, Pak. lagi gimana kalau benda yang terlibat lebih dari satu, Sal. Kan lihat ya, contoh yang kita kerjakan sekarang, benda yang terlibat cuma satu kan, Sal, ya? Benar nggak? Ya. Ya. Nah, gimana kalau nanti benda yang terlibatnya ada dua, tiga, dan mereka saling terkoneksi? Nah, itu bagaimana? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah itu beres, baru kita bisa belajar momentum dan impuls. Paham, Sal? Pak. Oke, kalau itu segitu dulu aja. Nanti kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya ya. Oke. Oke, mari. Cuma